Shalom, kembali lagi dalam eksposisi kitab Imamat, dan hari ini kita sudah masuk ke ayat kedua. Imamat pasal kedua, ayat kedua, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemarin kita sudah lihat di ayat 1 di permulaan pasal 2 ini tentang korban sajian, yaitu berupa tepung, Bapak Ibu Saudara. Tepung yang terbaik, ya, perhatikan di ayat 1 kemarin ada kalimat tepung yang terbaik, ya. Inilah korban sajian yang kita pelajari kemarin, inilah korban pemberian, korban ucapan syukur umat Israel kepada Allah yang memelihara dan melindungi kita. Nah, setelah dituangkan minyak dan kemenyan di atasnya, ayat kedua, perhatikan kalimat awal, korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Segala ritual prosesi di kemah pertemuan, baik korban bakaran, korban sajian, korban penebus dosa, korban keselamatan, itu semua dilakukan oleh anak-anak Harun, imam-imam yang sudah dikuduskan oleh Allah. Ya, tentu saja dengan tata cara yang sudah ditentukan Allah. Nah, ini yang menarik, ya. Bahwa korban sajian tepung ini biasanya dipersembahkan juga bersama dengan korban yang lain. Baik nanti ada korban keselamatan, korban penebus salah, korban penghapus dosa, dan segala macamnya. Tapi sering sekali orang berpikir, kenapa ya tepung saja harus dipersembahkan kepada Allah? Nah, ini yang menarik kalau kita kritisi. Kenapa tepung itu harus dipersembahkan kepada Allah? Kalau lembu jantan, kambing domba mungkin masih masuk akal karena mungkin itu juga budaya yang berkembang pada zaman itu, termasuk yang dilakukan oleh penyembah-penyembah berhala. Tapi tepung itu maksudnya apa? Sebagai korban sajian. Nah, kita perlu perhatikan kalimat selanjutnya di ayat kedua. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu. Menarik kalimatnya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai bagian ingat-ingatan korban itu. Jadi setelah diberikan kepada imam, imam seperti biasa akan melakukan prosesi pembakaran di atas mezbah, sama seperti pasal 1. Lalu dikatakan membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu. Kenapa? Karena kita perlu mengingat bahwa saat di Mesir, bangsa Israel hidup dari beternak, ya, dari satu generasi. Dan di padang gurun ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, mereka tidak mungkin bercocok tanam. Mereka 40 tahun berada di padang gurun, mereka tidak mungkin bercocok tanam. Nah, bahan-bahan seperti tepung, gandum, dan berbagai hasil bumi itu menjadi barang yang berharga yang tidak dengan mudah mereka peroleh. Nah, ini dia. Jadi seakan-akan di pasal kedua ini, Bapak Ibu Saudara, Allah ingin mengingatkan korban sajian itu jangan dianggap sepele, walaupun hanya sekedar tepung. Tapi ini sebagai ingat-ingatan, sebagai korban ingatan bahwa mereka dipelihara Allah di padang gurun yang sangat sulit mendapatkan makanan. Ya. Mempersembahkan tepung terbaik ini merupakan langkah iman tersendiri bagi orang Israel, supaya mereka mengaku dan mengingat bahwa Tuhan menyertai mereka. Walaupun mereka bisa menikmatinya sendiri, tapi ini harus tetap dipersembahkan kepada Allah. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan bahwa seluruh yang kau dapat sekarang, baik kebebasan, baik semua sekarang makanan, haruslah engkau kembalikan juga menjadi ucapan syukur kepada Allah. Pemberian, ya, pengembalian kembali kepada Allah. Lalu kalimat terakhirnya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Menarik. Mau itu lembu, kambing, domba, burung tekukur, dan sekarang hanya tepung. Tapi kalau dipersembahkan sesuai dengan semua perintah Tuhan, dikembalikan dengan rasa ucapan syukur, maka korban itu
menyenangkan bagi Tuhan. Ini yang menarik di ayat kedua ini Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita melihat hanya korban sajian berupa tepung, tapi harus yang terbaik. Sama seperti di pasal 1, lembu, kambing, domba harus tak bercacat celah. Artinya, semua hidup kita ini yang selama ini kita dapatkan berkat dari Tuhan, haruslah kita kembalikan sebagai ucapan syukur. Sering sekali kita malah hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Berkat yang kita terima, gaji yang kita terima, keuangan yang baik kita terima dalam hidup kita, tapi untuk gereja Tuhan kita hitung-hitungan. Kita lupa bukan hanya 10% yang dari Tuhan, tapi 100% seluruh yang kita terima hidup kita itu dari Tuhan. Maka kalau mengembalikannya tentu tidak ada beban. Justru mengembalikannya harus dengan ucapan syukur. Sehingga persembahan itu menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan. Ini yang perlu kita ingat dan kita pelajari dari kitab Imamat. Kita ingat bahwa konteks kitab Imamat adalah kekudusan Allah, dan supaya umatnya juga tahu bagaimana Allah yang kudus sehingga kita hidup kudus. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya soal uang atau harta kita, tapi seluruh hidup kita sudahkah melayani Tuhan sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kita berhitung-hitung untuk mengembalikan korban ucapan syukur kepada Tuhan. Karena sungguhnya 100% dari seluruh hidup ini itu berasal dari Tuhan. Ini yang bisa kita lihat di ayat kedua Bapak Ibu Saudara. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya. Maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kita akan melanjutkan masih tentang korban sajian tepung di ayat ketiga, tetap dalam eksposisi kitab Imamat, 1 hari 1 ayat.